Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18.1, di mana kita masuk pada pertemuan yang ke-16. Ini kita ada ujian akhir semester. Sebelumnya sudah saya berikan beberapa soal yang sudah Anda kerjakan, dan untuk malam ini akan saya ulas dari tugas tersebut sekaligus melakukan penilaian. Baiklah, langsung saja kita masuk pada kelas SKS 18.1 di sini. Untuk siswa yang sudah menyerahkan, ini kurang lebih ada 4. Ya, jadi untuk kelas ini memang secara keanggotaan juga cuma 5 ya di sini. Kalau kita lihat SKS 18.1 keanggotaannya hanya terdiri dari 5 ya, terdiri dari 5 anggota. Dan untuk keaktifannya ini kelihatannya hanya 3-4 mahasiswa yang aktif dari kelimanya ini. Nah, kemudian untuk tugasnya sendiri dari UAS, saya minta masing-masing mahasiswa sudah ada tugas masing-masing untuk membuat sesuai dengan temanya. Ada yang membuat percabangan, ada yang membuat menampilkan data dengan perintah query atau SQL, kemudian ada yang perulangan. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu dari hasilnya. Di sini kita lihat dulu yang dibuat oleh Mas Katon. Oke. Di sini Mas Katon membuat dengan tema menampilkan data dengan SQL, di mana persiapan yang perlu dilakukan ya di sini meliputi pembuatan script ASP sendiri, kemudian pembuatan database dengan menggunakan akses, kemudian persiapan untuk web servernya ya, jadi ini web server bukan webmaster ya. Kemudian ada web browser. Untuk Mas Katon menggunakan IE. Oke. Nah, selanjutnya untuk skripnya dibuat seperti ini kurang lebihnya. Jadi dia mulai memasukkan database-nya itu di sini, lalu melakukan proses koneksi, kemudian setelah itu dibuka koneksinya, memasukkan perintah query sekaligus nama tabelnya, kemudian setting untuk record set-nya menggunakan ADO-DB record set, selanjutnya dibuka. Nah, ini ada tag persen sebagai ciri khas dari ASP yang dipergunakan. Kemudian di sini ada deklarasi variabel yaitu DINX. Nah, ini adalah bagian untuk menampilkan datanya, di mana Mas Katon sudah membuat program untuk media menampilkannya di browser itu menggunakan tabel di sini. Terbukti ada perintah tabel, tr, td, dan lain-lain. Nah, kemudian di bagian ini itu mulai pemanggilan data, mulai pemanggilan plus menampilkan data di browser, yaitu dengan perintah record set tadi, di mana record set dimulai dari indeksnya, indeks dari ASP dimulai dari angka 0. Nah, kemudian kalau sudah membuat database untuk dihubungkan, ini sudah persiapannya ya, dia sudah bikin skripnya, terus bikin database-nya beserta nama tabel, kemudian setting untuk web servernya ya, dimana di sini posisi on portnya 80, kemudian nama filenya ktn.asp seperti itu. Nah, ketika dijalankan di program itu hasilnya seperti ini. Oke, bagus sekali untuk tugas dari Mas Katon. Saya apresiasi meskipun Anda menyerahkannya agak terlambat, tapi ini sudah cukup bagus dan sesuai dengan yang diinginkan dari
soal atau tugas. Oke, itu tadi dari tugasnya Mas Katon. Berikutnya kita lihat punyanya Mas Ama sekarang, Ama Ardianto. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, untuk Ama Ardianto dengan tema perulangan ya. Nah, di sini menggunakan fungsi for next ya. Menggunakan fungsi for next. Berarti di sini Mas Ama mencoba membuat satu persatu ya di sini ya. Dijalankan. Jadi untuk for next-nya untuk menampilkan tanggal ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian do while loop di sini menampilkan angka lebih kecil dari 50 ya. Wah, banyak sekali ini dan berjajarnya ke kanan seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi alur perulangan dengan do loop while di mana mencoba untuk mengulang ketika angka lebih kecil dari 20. Tapi dengan arah ke bawah tampilannya. Oke, jadi dari Mas Ama ini sudah mencoba menampilkan contoh-contoh program sederhana dengan tema perulangan di sini. Dan ada 3 yang dimasukkan, yaitu for next, kemudian do while loop, dan satu lagi do loop while. Oke. Saya kira sudah cukup ini untuk tugasnya, sudah ada variasi juga meskipun sederhana, tapi Anda sudah mencoba dan saya apresiasi untuk tugas UAS kali ini. Untuk penyerahannya juga sepertinya sama ya, di sini terlambat juga ini ya rata-rata karena mahasiswa yang bekerja ya, jadi untuk penyerahannya memang rata-rata tidak pas di sini. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tugas dari Mas Triatin Budi. Diserahkan terlambat juga. Oke, kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Jadi di sini memasukkan tema perulangan sama dengan Mas Ama ya. Dan Mas Triatin mencoba mengulas sedikit tentang alur perulangan itu apa. Berfungsi untuk mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Oke, nah kemudian skrip pengulangannya ini dimasukkan ya menggunakan for next. Ini kalau kita lihat untuk editornya ini sepertinya menggunakan Dreamweaver ya. Kemudian di sini memasukkan nama, tanggal lahir, kemudian ditambahkan ya ada bulan, tahun, alamatnya. Kalau dijalankan itu seperti ini hasilnya ya. Jadi di sini ada pengulangan for next, kemudian ada nama, ada input teks yang kosong, tanggal lahir ini dipilih, tanggal, bulan, tahun. Oke, bagus sekali ini. Kemudian alamat diikuti sebelahnya kosong. Ini contoh untuk perulangan. Nah, berikutnya itu tadi yang telah dibuat oleh Mas Triatin ya. Jadi rata-rata dari yang dibuat oleh mahasiswa SKS 181 ini semuanya sudah cukup karena hanya ada 4 mahasiswa yang mengumpulkan di sini. Mungkin yang perlu saya bahas di sini adalah bahwa untuk masing-masing siswa itu sudah menyerahkan tugas, itu yang pertama. Kemudian hasil dari UAS juga rata-rata ini memuaskan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, untuk tema yang
ditentukan atau dipilih di sini juga sudah sesuai. Ini kurang satu lagi yang belum dicek, yaitu punyanya Mas Idris ya, Muhammad Idris Wahyu P. Kita cek dulu seperti apa. Diserahkan tepat waktu untuk punyanya Mas Idris ini. Temanya membuat suatu program untuk membantu mengetahui jatuh tempo dalam pembayaran kendaraan bermotor atau kredit, yang dimana pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 17 dan lebih dari itu dianggap terlambat. Oke, ini tema ya yang dibuat oleh Mas Idris. Kemudian di sini dia mencoba membuat program ya. Jadi menggunakan variabel TGL, ada deklarasi dengan perintah DIN, kemudian tanggalnya diisi dengan date, kemudian untuk tanggalnya ini diberikan semacam filter ya, sekarang awal, pertengahan, akhir. Nah, kalau tanggalnya tadi lebih kecil sama dengan 17, maka belum jatuh tempo pembayaran, itu untuk keterangannya. Tapi kalau lebih berarti telat pembayaran. Ini hanya sifatnya keterangan saja ya punyanya Mas Idris ini. Sehingga kalau ditampilkan itu seperti ini. Misalkan ini Mas Idris menampilkan tanggal 4 Mei 2020, sekarang awal bulan belum jatuh tempo pembayaran. Oke, dari temanya boleh ya di sini. Nah, berikutnya jika melebihi, nah ini diumpamakan ya, ini dikasih contoh nih, pertengahan bulan itu sudah telat pembayaran. Oh, ternyata dikasih contoh yang salah ya, yang katakanlah yang lewat dari batas yang ditentukan, kan batasnya 17 ya, lebih kecil sama dengan 17 ini tadi. Oke, ini sudah saya cek. Untuk alur programnya juga sudah oke di sini untuk kepunyaannya Mas Idris. Oke, saya kembali ke ulasan untuk kelas SKS 181. Jadi intinya ada 4 mahasiswa yang sudah menyerahkan hasil UASnya. Kemudian dari keempat ini saya memberikan ada satu tugas UAS yang terbaik menurut saya dari sisi variatif tema, kemudian dari sisi penyajian materi ya, penyajian presentasinya, kemudian yang ketiga dari sisi tepat waktu ya. Kemudian untuk yang lain secara keseluruhan semua tugas UASnya ini sudah oke ya, secara keseluruhan semua tugas UAS sudah oke, sudah sesuai yang diharapkan. Nah, harapannya dari apa yang dikerjakan ini nanti bisa menjadi bekal ya atau bahan untuk mempelajari pemrograman web server yang level berikutnya. Anda sudah punya gambaran, jadi bisa membedakan untuk masuk ke level aplikasi ya, karena di sini batasannya Anda tahu dasar-dasarnya dulu. Apakah variabel itu, apakah array itu, kemudian fungsi-fungsi yang dipergunakan di dalam program seperti percabangan, perulangan, perintah-perintah query yang dipergunakan, termasuk mulai bagaimana menghubungkan antara script dengan database, seperti itu ya. Ini sudah mulai, nanti kalau sudah masuk ke aplikasi berarti kita sudah memahami tentang dasar-dasar pemrograman ASP. Kira-kira seperti itu yang bisa saya ulas. Sekali lagi terima kasih untuk hasil ujian kali ini. Harapan saya ke depan misalkan kita bertemu lagi nanti bisa diperbaiki lagi. Yang pertama untuk masalah ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Kemudian yang kedua, jika tidak paham itu segera bertanya. Kemudian yang ketiga, teliti ya, karena saya melihat banyak sekali mahasiswa yang asal mengumpulkan tapi tidak melihat soal ya. Yang penting mengumpulkan, tidak dicek lagi. Nah, saya minta itu tidak terjadi pada kelas ini. Semoga ke depan lebih baik lagi.
Meskipun mungkin tinggal sedikit ya, dulu kan banyak nih kelas ini ya. Ya ini harapannya tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Saya bangga kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tugasnya sangat memuaskan. Kira-kira itu saja dari saya untuk kali ini. Mohon maaf jika dalam pemberian materi atau pelaksanaan mata kuliah saya mungkin ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semangat ya, jangan sampai putus asa, dan semoga kita masih dipertemukan pada mata kuliah berikutnya. Kira-kira itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.